warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 14 September tahun 2024 bertepatan dengan jadwal observasi kepala sekolah. Pertama yang perlu saya sampaikan yaitu observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yaitu berbasis PMM. Observasi ini dilaksanakan atau dilakukan untuk menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola kinerja guru berdasarkan penilaian kinerja guru di PMM. Fokus utamanya adalah pada refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu, Dewan Guru, beberapa minggu yang lalu Bapak dan Ibu telah melaksanakan observasi yang dinilai oleh kepala sekolah. Sekarang giliran kepala sekolah dinilai oleh pengawas untuk mengelola kinerja guru berdasarkan kinerja di dalam PMM, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kegiatan ini saya mengambil judul tentang indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru. Yang saya ambil, saya ulangi, yaitu tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru. Refleksi program pengembangan kompetensi guru ini adalah untuk dalam bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdasarkan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian program refleksi program pengembangan kompetensi guru yaitu untuk bertujuan merefleksikan, mengukur kompetensi pendidik atau kompetensi guru sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran pada peserta didik. Jadi merefleksi artinya kita mengulangi Bapak dan Ibu sekalian, melihat yang lalu, bagaimana kita dalam mengajar Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita mengajar tentang sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada berikutnya. Indikator keberhasilan atau RHK yang dipilih di situ yaitu tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi RHK yang saya pilih di sini yaitu dengan judulnya RHK-nya tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil pengembangan kompetensi guru pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Jadi target perilaku ini ada 3 Bapak dan Ibu sekalian, sama juga dengan Bapak Ibu sekalian, Dan Bapak Ibu sekalian juga ada 3 perilaku yang Bapak Ibu yang sudah ditentukan gitu. Jadi baik Bapak dan Ibu, saya akan membahas satu persatu perilaku, target perilaku pilihan kepala sekolah. Target yang pertama yaitu terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisa secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah harus terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dalam menganalisis secara mendalam.
untuk memahami penyebab dan dampaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi kepala sekolah sekali lagi harus terbuka. Sulit dibilang sulit ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya sulit dibilang sulit, dalam menghadapi kita mecahkannya bersama-sama. Jadi perilaku yang dihindari ini menghindari dan menolak membahas kesulitan. Nah, jadi sebagai kepala sekolah Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang jangan menghindari kesulitan, ya, jangan menghindari kesulitan. Jadi kesulitan itu harus terbuka, harus kita sampaikan secara terbuka, kita pecahkan secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu, ya. Jangan memberikan alasan, justifikasi, memberikan alasan atau penjelasan yang tidak perlu. Harus melakukan refleksi secara jujur dan objektif. Memang Bapak dan Ibu melakukan refleksi secara jujur dan objektif, memang kadang-kadang terasa kalau misalnya jujur apa yang disampaikan kadang-kadang karena jujur tadi ya, oh ini kurang bagus, kan seharusnya begitu, begini. Kadang-kadang kita tidak nyaman Bapak sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Tetapi itu harus Bapak dan Ibu, ya, harus disampaikan secara jujur dan objektif. Kalau misalnya salah, bilang salah, ya. Kalau misalnya baik, bilang baik Bapak dan Ibu. Yang ketiga yaitu memberikan contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu yang mendukung refleksi. Jadi Bapak dan Ibu, ya, memandu refleksi kepala sekolah harus memberikan contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung. Kalau perilaku yang dihindari, menolak untuk melihat dari perspektif orang lain atau untuk pertimbangkan pendapat orang lain. Jadi kepala sekolah Bapak dan Ibu sekalian, yang ada situasi dari orang lain, tidak seperti dijelaskan dari contoh spesifik dari pengalaman apa ya. Yang tekan guru dalam memberikan umpan balik, pertemuan yang nyaman dan terbuka bagi siapa saja yang menyampaikan umpan balik. Jadi suasana pertemuan yang nyaman, ya. Kalau udah tidak nyaman Bapak dan Ibu untuk menyampaikan, ya, menyampaikan sesuatu. Jadi sehingga nanti kalau udah tidak nyaman menyampaikan sesuatu, sehingga nanti melahirkan keraguan untuk menyampaikan umpan baliknya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, kepala sekolah harus aktif mendorong guru untuk memberikan umpan balik tentang program pengembangan kompetensi guru. Di kepala sekolah itu harus aktif Bapak dan Ibu, aktif mendorong guru memberikan umpan balik tentang program pengembangan kompetensi guru. Di kepala sekolah tidak mengabaikan, ya, tidak menghargai umpan balik yang diberikan oleh seorang guru. Jadi kepala sekolah sekali lagi harus, ya, mendorong guru untuk memberikan umpan balik, ya. Bagaimana menurut tanggapan Bapak dan Ibu guru, ya, harus sama-sama memberikan umpan balik setelah apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Yang berikutnya Bapak dan Ibu menerima dan menanggapi umpan balik dari guru, ya. Bapak dan Ibu tadi disampaikan pada poin yang kedua, yaitu kepala sekolah harus menerima Bapak dan Ibu, menerima dan menanggapi umpan balik dari guru, tidak memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan guru saja, tidak perhatikan atau menanggapi kebutuhan spesifik saja. Harus setiap guru, apa yang disampaikan oleh guru harus ditanggapi secara konstruktif dan menggunakannya untuk perbaikan program Bapak dan Ibu. Jadi saran dari Bapak dan Ibu menjadikan masukan untuk menggunakan pada perbaikan program yang berikutnya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, target perilaku yang ketiga Bapak Ibu yaitu mengajak dan beri kesempatan pada guru menceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi
Jadi mengajak, memberikan kesempatan pada guru untuk menceritakan Bapak dan Ibu ya, untuk menceritakan. Yang dilarang di sini memberikan seruan pada guru untuk menerapkan hasil pengembangan kompetensinya, memberi seruan pada guru untuk menerapkan hasil pengembangan. Itu memberikan kesempatan Bapak dan Ibu ya. Yang berikutnya, mengakui kekeliruan guru sebagai sebuah upaya belajar yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mengabaikan kekeliruan guru dan bahkan menilai guru kekeliruan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu mengakui kekeliruan guru sebagai sebuah upaya, kadang-kadang Pak sekolah rasa tidak nyaman Bapak dan Ibu. Kadang disampaikan rasa tidak nyaman Bapak dan Ibu ya. Tapi dalam kewajiban selaku kepala sekolah menyampaikan, mengakui kekeliruan guru ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, menceritakan hasil pengumpulan data sebelum pertemuan berupa umpan balik guru atau responden. Pengumpulan data di nanti Bapak dan Ibu setelah pertemuan ini Bapak dan Ibu ya, kita lanjutkan dengan pertemuan pengumpulan data yang sudah Bapak lakukan, melakukan observasi yang nanti data sudah saya buat Bapak dan Ibu, sudah saya rekap, data nanti akan saya sampaikan ya, dari hasil observasi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memandu, bagaimana upaya kepala sekolah untuk memandu refleksi program pengembangan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagaimana upaya mempelajari. Jadi saya di sini Bapak dan Ibu dalam mempelajari ini yaitu mempelajari pelatihan Bapak dan Ibu, pelatihan mandiri lewat PMM Bapak dan Ibu untuk refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak dan Ibu sama juga dengan Bapak dan Ibu jadi bisa belajar lewat pelatihan mandiri di PMM masing-masing lewat akun masing-masing. Yang kedua, mempelajari buku Bapak dan Ibu ya, mempelajari buku atau artikel terkait dengan program pengembangan kompetensi guru. Yang ketiga Bapak dan Ibu, saya mempelajari ini yaitu dengan selain dengan tadi belajar lewat PMM, membaca buku Bapak dan Ibu, yaitu diskusi sesama kepala sekolah di dalam kombel belajar di kecamatan maupun di gugus Bapak dan Ibu. Jadi demikian Bapak dan Ibu tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru ya, dalam upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk kepentingan kualitas pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatian. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.